Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, dan beliau juga termasuk salah satu dari 5 rasul ulul azmi. Selain itu, Nabi Musa juga diberi keistimewaan, yaitu dapat berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak sekali kisah tentang Nabi Musa dan juga umatnya, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Kali ini kita akan menceritakan kisah orang fakir yang meminta didoakan agar menjadi kaya. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya ucapkan terima kasih kepada yang udah subscribe. Semoga Allah melapangkan rezekinya sehingga bisa banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ini bermula dari percakapan sepasang suami istri di tempat tidurnya. Sang istri berkata, "Bukankah Nabi Musa itu bisa berbicara secara langsung dengan Allah?" Suaminya menjawab, "Iya benar." Lalu sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak datang kepadanya dan mengadukan keadaan kita yang fakir dan serba kekurangan ini, agar Nabi Musa berbicara kepada Allah dan memintakan kekayaan untuk kita, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan." Keesokan harinya, mereka berdua menemui Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan keinginannya tersebut. Dengan senang hati Nabi Musa pun menyanggupinya. Lalu Nabi Musa pergi dan bermunajat kepada Allah, sementara Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku akan memberikan mereka kekayaan, tetapi hanya selama 1 tahun saja. Setelah 1 tahun, akan aku kembalikan keadaan mereka menjadi orang miskin seperti sedia kala." Saat Nabi Musa menyampaikan kabar ini, mereka benar-benar bergembira, setidaknya bisa merasakan kekayaan walaupun hanya 1 tahun saja. Kehidupan mereka pun berubah begitu cepat. Allah memberikan rizki bagi mereka dari segala arah, hingga mereka menjadi orang yang kaya raya. Di tengah kemewahan, sang istri tetap mengingatkan suaminya, dan dia berkata, "Wahai suamiku, ingatlah, kita ini diberi kekayaan hanya 1 tahun saja. Setelah itu kita akan kembali miskin. Bagaimana kalau kita gunakan saja harta ini untuk membantu orang banyak? Selama 1 tahun ini kita akan memberi makan fakir miskin, juga musafir, dan kita juga menyantuni anak yatim. Mumpung kita masih punya uang." Sang suami pun setuju dengan gagasan istrinya itu. Lalu mereka mulai membangun rumah singgah di persimpangan jalan untuk para musafir. Rumah besar itu dibangun dengan 7 pintu, masing-masing pintu menghadap ke 7 jalan yang berbeda. Mereka memberi makan dan juga tempat singgah gratis untuk siapa saja yang datang, tidak peduli apakah itu musafir, fakir miskin, anak yatim, atau siapapun. Semua itu mereka lakukan setiap hari, siang dan malam, dan sampai bertahun-tahun. Nabi Musa pun merasa heran dan bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau menetapkan bahwa mereka menerima kekayaan selama 1 tahun saja? Dan sekarang sudah lebih dari 1 tahun tapi mereka semakin kaya saja." Allah berfirman, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rizki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu pada mereka. Apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Sekian kisah singkat hari ini. Semoga kita bisa menjadi perantara untuk menyalurkan rizki dari Allah kepada hamba-hambanya yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.